agak mahal ya Mas ya pembandingnya. Mungkin saya bayar 1 tahun mungkin sekitar 3 juta sampai 4 juta. Sedangkan pemirsa ternyata Mas Emir dengan kendaraan listrik yang bahan bakarnya lebih hemat dan juga pajaknya ternyata lebih hemat. Mas Emir, progresif Mbak. Pajak. Benar-benar menarik kok kalau pemirsa di rumah mungkin ingin beralih menggunakan kendaraan listrik. Mas Emir, boleh cerita pengalaman mungkin perjalanan terjauh menggunakan kendaraan listrik yang pernah Mas Emir kerjakan? Yang paling jauh ya, Jakarta, Bali, Jakarta PP. Itu kita udah pernah. Berapa kali sih daya? Isi daya untuk ini Ioniq 5 ya, Ioniq 5 itu kita Jakarta full, kemudian isi berikutnya Semarang. Dari Semarang kemudian isi berikutnya di Surabaya, dan kemudian satu kali lagi di Bali-nya masih dekat Gilimanuk. Okay. Jadi cukup 3 kali pengecasan sampai di Bali. 3 kali pengecasan Jakarta sampai Bali. Dan pastinya nyaman ya Mas ya kalau nyetir dengan menggunakan kendaraan listrik yang tidak bising dan juga hemat. Nah pemirsa, saya ingin ajak Anda kita tanyakan lagi ini ke salah satu pengurus koleksi lainnya, Mas Deki. Mas Deki ini adalah pemilik yang mobilnya sedang dicas saat ini. Nah, Mas Deki, boleh cerita bagaimana sih sebenarnya cara pengecasan kendaraan listrik ini? Susah nggak sih Mas Deki? Sangat simpel sekali. Saat kita sampai di SPKLU, kita buka aplikasi di HP, kemudian kita barcode, kita hitung berapa nominalnya, KWH-nya, kita colok baru kita aktifkan. Simple. Jadi semuanya dikerjakan sendiri pakai aplikasi dari handphone, lalu tinggal dicolok. Mas Deki ini bayar berapa untuk mengecas sampai full? Kalau ini kebetulan tadi dari sekitar 70% sampai 100, mungkin nominalnya yang sekarang ini nggak lebih daripada 50.000. Seperti itu. Mas Deki, perjalanan paling jauh menggunakan mobil listrik ini kemana? Saya perjalanan dari jauh, Surabaya juga. Kebetulan ke Jakarta Surabaya saya sudah keempat kalinya. Dan 4 hari yang lalu saya baru pulang dari Tasikmalaya. Jadi rutenya Jakarta, Garut, Tasikmalaya, Cimahi, Ciamis, balik lagi Jakarta. Ya alhamdulillah aman. Aman ya Mas ya. Kalau soal menemukan SPKLU ini di Jakarta susah nggak? Untuk saat ini saya pikir untuk SPKLU yang ada di Jakarta sangat mudah dan sudah bagus, karena simply hampir di sudut kota Jakarta sudah ada namanya SPKLU. Seperti itu. Mas Deki, nanti kita tunggu ya ini sampai full charge-nya mungkin sekitar 40 sampai 1 jam pemirsa, itu pun kalau dari 0 sampai selesai melakukan pengisian dayanya. Dan yang paling penting lagi untuk kita ketahui adalah sebenarnya di DKI Jakarta sendiri pemirsa, terkait dengan pengisian daya untuk kendaraan listrik ini ternyata bukanlah satu hal yang susah untuk ditemukan, karena di Jakarta totalnya bahkan untuk pengisian daya kendaraan listrik yang berbayar saja ini secara keseluruhan totalnya yang terdaftar ada 19 titik di DKI Jakarta. Misalnya kalau Anda beraktivitas di kawasan Jakarta Selatan di Senayan, di mall, ada di pusat perbelanjaan di Plaza Senayan, kemudian di Senayan City. Anda beraktivitas ke pusat sedikit, ada juga di MH Tamrin. Nah, atau kalau misalnya Anda sedang melintasi kawasan Medan Merdeka, di tempat saya berada saat ini juga ada di PLN, Anda bisa melakukan pengisian daya kendaraan listrik tanpa harus bingung dan juga pusing mau isi daya kemana ya kalau di DKI Jakarta. Nah, selain itu coba kita tanya lagi ke Mas Emir. Mas Emir, ini kan sejauh ini pemerintah sudah berupaya membangun infrastruktur, kemudian menyiapkan sarana prasarana yang baik untuk ekosistem kendaraan listrik yang baik. Menurut Mas Emir sebagai pengguna dan juga komunitas mobil elektrik di Indonesia, apa yang masih harus diperhatikan pemerintah yang paling terutama? Baik, mungkin yang fokus kita itu adalah para yang mungkin masyarakat yang sudah tertarik dengan mobil listrik itu belum mengetahui betul bahwa infrastrukturnya ini sebenarnya sudah mulai ada gitu ya. Sudah banyak kita bisa temui seperti tadi Mbak Mel bilang ya, ada di beberapa tempat termasuk yang di luar Jakarta pun sudah banyak. Tapi banyak masyarakat juga belum tahu. Berarti kan
jumlahnya pun juga harus ditambah dari waktu ke waktu gitu ya. Nah mungkin dari penyedia pun, baik dia mungkin dari pemerintah maupun dari swasta mungkin yang akan masuk ke ranah bisnis tersebut, mungkin masih ada kendala gitu, sehingga ekosistem ini belum begitu lancar untuk penambahannya. Nah mungkin ada formula khusus dari pemerintah yang kita harapkan agar pelaku bisnis atau yang bergerak di bidang itu bisa cepat atau mungkin bekerja sama di tempat-tempat lokasi yang strategis, sehingga jarak antar chargingnya pun kita akan lebih singkat lagi gitu dari sekarang, dan lebih cepat, lebih efisien begitu ya Mas ya. karena per charging kita bisa mungkin 100 kilo baru ketemu charging lagi. Ini kalau kita Trans Jawa ya, per 100 kilo kita baru charging lagi, mungkin bisa dipersingkat gitu, per 50 kilo kita bisa ketemu. Pemerintah diharapkan terus gencar bangun infrastrukturnya. Ya, mungkin ada paket-paket insentif khusus lah. Baik, terima kasih Mas Emil sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Mas Deki, terima kasih juga untuk sharing hari ini. Dan pemirsa, kita harus tetap optimis kalau pemerintah mudah-mudahan bisa mencapai target 2 juta kendaraan listrik di 2045. Karena sekarang di 2022 ini jumlahnya masih 16.000 kendaraan listrik yang terdaftar. Namun itu merupakan akumulasi baik dari kendaraan roda 4, roda 2 dan juga angkutan barang. Nah, saya juga ajak Marvin, Naila, pemirsa di rumah jangan lupa kalau seandainya bercita-cita punya kendaraan baru, pilih kendaraan listrik. Marvin